Semua di dunia selalu berubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dan itu yang sudah kita buktikan, kita alami dalam perjalanan hidup kita hari demi hari, Bapak Ibu. Hari ini kita masih merenungkan tentang peristiwa kebangkitan yang luar biasa itu. Jadi saya mau beri tema bagi kita, yaitu kebangkitan Kristus memberi tugas baru, ya. Kebangkitan Kristus memberi tugas baru. Saudara-saudara, 40 hari itu fokus Yesus berjumpa dengan orang-orang percaya saja. Kalau 3,5 tahun dia berjumpa dengan semua orang, siapa saja. Tapi sekarang khusus, nanti tanggal 20 berapa 9 hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita akan peringati mungkin 1 minggu mendatang lagi, 2 minggu mendatang lagi. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang kebangkitan Kristus memberi tugas baru, maka pertanyaannya, tugas apa itu? Saudara percaya kepada Tuhan, rindu diberkati, amin? Semua orang pasti, saya mau ikut Yesus, saya mau percaya Tuhan, dan saya mau diberkati, ya. Tetapi saudara ingat bahwa di dalam rencana Tuhan, selain dia memberkati kita, karena memang itu faktor kebutuhan yang kita minta dari Tuhan, tapi Tuhan punya tujuan yang lain, yaitu kita melaksanakan tugas Tuhan di dalam dunia ini. Nah, itu siapa yang mau? Karena banyak orang selalu beralasan begini, sabar Tuhan, aku mau melaksanakan tugasmu kalau hidupku sudah aman, sudah tercukupi semua kebutuhan, baru aku mau melayani Tuhan, baru aku mau melaksanakan tugas tanggung jawabku di tengah-tengah dunia ini. Nah, cara berpikir begini, saudara-saudara, itu berarti saudara dan saya yang mengatur Tuhan, dan bukan Tuhan yang mengatur hidup kita, saudara-saudara. Ya, kita memberi persyaratan kepada Tuhan, yaitu Tuhan berkati saya dulu Tuhan, cukupkan dulu semua kebutuhan saya, tolong saya Tuhan. Ketika saya tidak ada masalah lagi, baru saya mau melayani Tuhan atau melaksanakan tugas yang Tuhan mau. Lah, itu terbalik saudara dengan konsep Tuhan bagi kita. Kalau konsep Tuhan, lakukan dulu tugas baru saya memberkati engkau. Kan dikatakan bahwa upah jeripayamu tidak, ya sudah kerja dulu tuh. Jadi di mana juga sekarang kita temui orang dapat gaji dulu baru kerja? Juga tidak ada, ya. Saudara-saudara yang pengalaman bekerja dengan orang, dapat gaji baru kerja? Bayar dulu baru kerja? Tidak, ya. Kerja dulu baru dibayar. Upah jeripayamu tidak sia-sia. Jadi lakukan dulu tugasnya. Nanti saudara akan terkejut. Karena Tuhan bayar saudara bukan dengan standar UMR. Kalau pemerintah tentukan standar UMR, dan buruh-buruh itu pada senang semua kalau UMR-nya naik dan tunjangan lain pun naik. Apakah Tuhan akan menggaji kita, membayar kita berdasarkan UMR? Upah minimum? Tidak. Tuhan bilang, lu cari dulu kerjaan Allah, utamakan dulu pekerjaan Tuhan, maka semua yang kamu butuh akan diberikan kepadamu. Upah payamu tidaklah sia-sia. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorai. Jadi jangan kita buat lagi kriteria aturan buat Tuhan. Jangan coba kita mengatur-ngatur Tuhan. Karena saudara, Tuhan selalu memberkati kita dengan luar biasa
dibuktikan sudah di awal, yaitu dia merela mati buat kehidupan saudara dan saya. Dan kematian Kristus itu sangat bernilai. Dan kematian Kristus itu harus diberitakan, dipublikasi kepada seluruh dunia. Dan itulah tugas yang harus kita emban selama kita hidup di dalam dunia ini. Andai kata malam ini saudara dan saya pulang ke sorga, bertemu dengan Tuhan, dan ada pertanyaan, engkau sudah diselamatkan oleh karena engkau percaya kepadaku. Pertanyaannya, apakah engkau sudah menyampaikan berita kematianku kepada orang lain? Apakah engkau sudah beritahu berita kebangkitanku kepada sesamamu selama engkau hidup? Kira-kira apa jawab Bapak Ibu? Tuhan tidak akan bertanya berapa rumah yang kau punya di dunia, berapa banyak harta dunia yang kau dapatkan selama kau hidup. Tuhan tidak bertanya. Juga mungkin Tuhan tidak tanya berapa istri yang kau punya. Kalau saya jawab 2, Tuhan yang kasih toh. Tapi Tuhan tidak tanya itu, jadi jangan khawatir saudara yang punya istri 1, tidak akan ditanya. Tuhan juga tidak tanya berapa anak yang kau punya. Saya jawab 2, Tuhan. Ada yang jawab, aduh Tuhan, terlalu banyak ini, makanya saya jadi pusing. Saya datang ke sorga pun mereka masih susah di dunia. Tidak perlu jawab, karena Tuhan juga tidak tanya semua. Tapi pasti yang ditanya, engkau sudah kuberkati, engkau sudah mengalami keselamatan, aku sudah pelihara engkau. Apakah engkau pernah menceritakan kasihku yang engkau alami, keselamatan yang daripadaku kepada orang lain? Kalau engkau cinta aku, apakah engkau menceritakan tentang peristiwa kematianku di kayu salib, peristiwa kebangkitanku? Karena itulah berita yang penting, berita yang kudus tak terbinasakan menurut penulis Injil Markus yang harus disampaikan. Dan Yesus mengatakan, pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh bumi. Saudara, jadi ini hanya kemungkinan pertanyaan pertama kali kita jumpa dengan Tuhan. Kalau malam ini Tuhan panggil, sudah siap jawab saudara? Sudah siap belum? Sudah siap belum Bapak Ibu jawabnya? Ini bahaya ini. Bahaya, saya juga jadi takut kalau jawaban Bapak Ibu begini. Karena Tuhan akan tanya juga, hei pendeta, kau sudah menggembalakan jemaat GKI yang Torsina 30 sekian tahun. Apakah engkau sudah ajar mereka untuk memberitakan kasihku kepada dunia? Oh, saya cepat-cepat jawab, sudah Tuhan. Lah kalau sudah, kok saya tanya jemaatmu, mereka tidak ada yang jawab. Saya bilang, saya jawab lagi, begini Tuhan, tiap minggu saya sudah berkhotbah. Terserah mereka mau laksanakan apa enggak, masuk di sini, keluar di sini, terserah. Yang penting saya sudah sampai rambut putih ini Tuhan, saya sudah beritahu kepada jemaatmu. Ayo, jadi saya mau membela diri ya. Tapi Bapak Ibu bisa enggak membela diri? Terserah Bapak Ibu, punya 1001 macam alasan. Yang penting tugas saya sudah sampaikan. Wah, tapi Tuhan bilang, karena itu pendeta kamu gak boleh masuk dulu. Tunggu di ruang tunggu aja. Tunggu jemaatmu itu. Nanti kau semua sudah beritakan Injil baru boleh masuk ke sorga. Ya, sama saja kita semua. Jadi saudara, mari ya. Kebangkitan Kristus, dia memberikan apa? Tugas. Pertanyaannya, sudah laksanakan tugas atau belum? Anak sekolah sekarang itu takut sekali kalau ke sekolah belum selesaikan tugas. Nah, ditagih guru. Dulu kalau nggak kumpul tugas, mati sudah. Kalau zaman sekarang paling diomelin aja sama guru. Saudara-saudara, karena itu kebangkitan Kristus memberikan tugas baru bagi Bapak Ibu, saudara dan saya. Ya, pertanyaannya, mengapa
Kristus beri tugas baru itu. Nah, peristiwa kebangkitan ini, saudara-saudara, di 4 Injil dijelaskan beberapa alasan mendasar yang mendorong kita untuk melaksanakan tugas ini. Ada beberapa alasannya. Kenapa Tuhan kasih tugas ini? Yang pertama, saudara-saudara, tugas ini diberikan. Kenapa? Karena mereka sudah dipanggil oleh Tuhan. Tugas diberi bagi mereka yang sudah terpanggil dari awal. Ya. Tuhan tidak sembarang kasih tugas kalau dia tidak memanggil mereka. Coba kita baca teksnya ya. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat 16. Itu tugas dalam panggilan awal murid-murid. Apa yang Tuhan katakan di sana? 2-3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menetapkan murid-murid supaya mereka pergi. Supaya mereka pergi, maka kebangkitan Yesus memberi dorongan semangat lagi. Pergilah! Jadikan semua bangsa muridku. Jadi tugas diberikan kepada mereka yang sudah terpanggil dari awal. Nah, jadi kembali, kalau itu Bapak Ibu merasa sudah dipanggil Tuhan atau belum? Mungkin ada yang bilang, oh kalau itu saya belum dipanggil Tuhan, jadi saya nggak perlu laksanakan tugas itu. Maka jemaat perlu bertanya pada diri sendiri, adakah engkau hanya sebagai anggota gereja untuk memenuhi persyaratan sebagai orang Kristen? Atau Anda secara pribadi sudah sungguh-sungguh terpanggil oleh Tuhan? Dipanggil untuk mengikut Dia, dipanggil untuk percaya kepada Dia, dipanggil untuk menyaksikan perbuatan-perbuatannya yang besar, dipanggil lagi untuk melaksanakan tugas mulia. Dan terakhir, saudara mau tidak mau kita akan dipanggil lagi. Panggilan terakhir adalah pulang ke rumah Bapa. Nah, katanya Mongol tahu tuh Mongol stres tuh. Saya kadang-kadang kalau stres dengar Mongol stres, maka hilanglah stres. Nah, dia bilang begini, saudara mau supaya dipanggil Tuhan tidak cepat-cepat ke sorga, maka jadilah orang tuli. Karena hanya orang tulilah tidak mendengar panggilan Tuhan. Tapi kalau saudara nyanyi lagu, bila namaku dipanggilku ada, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Wah, ini lagu itu suruh kita dengar. Maka ketika saudara dipanggil Tuhan, saudara dengar, langsung berangkat. Tapi orang tuli dipanggil Tuhan, dia nggak dengar. Jadi dia nggak mati-mati katanya. Jadilah tuli. Itu katanya Mongol stres. Dan orang ketawa semua. Apa betul begitu juga? Oh, nggak masuk akal juga kan? Itu masuk akal juga. Memang orang tuli dipanggil tidak dengar. Jadi saudara, jadilah tuli semua aja supaya dia pulang-pulang ke sorga. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita dipanggil untuk iring Tuhan, untuk diberkati oleh Tuhan, tetapi dipanggil juga untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan, yaitu peristiwa kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Dan itu tugas siapa? Mereka yang terpanggil mengikut Yesus. Keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ingat itu baik-baik sejak awal Bapak Ibu. Kalau kita ingat waktu kita di CD, diteguhkan iman, apa jawab kita? Bersediakah Anda mengikut Yesus? Mengiring Dia? Ya, berarti semua sudah jawab ya.
Nah, berarti penghakiman itu berdasarkan jawaban kita saja. Nah, kira-kira saudara, ini pertanyaan itu saudara bisa jawab atau tidak? Jawab sendiri. Maka sekarang saudara bisa pastikan Anda mati masuk surga atau tidak? Sudah bisa Anda jawab sendiri kan? Mati masuk surga atau tidak? Nah, ini banyak yang belum siap ini Tuhan. Lihatlah tugas yang Tuhan beri. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Nah, peristiwa kebangkitan Tuhan, dia fokuskan kepada murid-muridnya yang sudah tercerai-berai karena panggilannya goyah. Dan sekarang Tuhan berjumpa dengan mereka dalam penampakan kepada mereka dan memberi tugas baru kepada mereka. Luar biasa Bapak Ibu, Tuhan ingin memberi tugas. Nah, ada satu tugas yang mulia lagi di sana, Yohanes 21 ayat yang ke-16. Tugas melayani juga ini. Yohanes 21 ayat 16. Ini peristiwa ketika Petrus dan teman-temannya mereka pergi pancing ikan, jala ikan, kemudian Tuhan bilang tebarkan jalamu, kemudian mereka tangkap banyak. Setelah 1, 2, 3, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan dalam konteks itu kita baca 3 kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Tugas diberi, diucapkan juga 3 kali. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Itu tugas yang diberi. Setelah mereka sudah diberkati, saudara-saudara, dengan ikan yang banyak. Jadi saudara, mari kita bersyukur. Tuhan selalu memberkati. Tuhan selalu menolong. Tapi ingat, Tuhan juga selalu memberi tugas buat kita untuk menyaksikan kasih-Nya, kemurahan-Nya, berkat-Nya, pertolongannya bagi banyak orang yang ada di sekitar dia. Lebih-lebih lagi, saksikan tentang keselamatan yang daripada Allah kita. Dia mati di kayu salib, dia dibangkitkan, memberi keselamatan yang abadi bagi semua orang. Saudara-saudara, tugas yang begitu mulia ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus dipanggil dalam khusus untuk menggembalakan jemaat. Ya mungkin itu Pak Salmon juga. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Kita semua juga diberi tugas yang sama. Jadilah berkat, jadilah saksi di mana kita berada. Kedua, tugas diberi kepada mereka yang sudah terpanggil dari awal. Kedua, tugas diberi bagi mereka yang telah mengalami pemulihan. Ya. Yang telah mengalami apa? Pemulihan. Pemulihan apa ini saudara? Kalau kita baca dalam Lukas pasal 24 ayat 33 sampai 49, saudara-saudara. Di sana adalah pemulihan iman, pemulihan kerohanian mereka, pemulihan jiwa mereka, bukan pemulihan tubuh mereka. Mereka nggak ada yang sakit, tetapi kondisi jiwa mereka bimbang, ragu, takut, gelisah, kecewa, dan macam-macam, dan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kita ingat ada kisah 2 orang yang ke Emmaus, itu mereka mau kembali ke kampung itu kan. Kemudian ada perjumpaan Tuhan dengan ke-11 murid. Coba kita baca ini. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia,
yaitu yang 2 orang ke Emmaus tadi ya. Pada waktu ia memecahkan roti. Dan sementara bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Saudara lihat, ini perjumpaan Yesus dengan ke-11 murid ini adalah perjumpaan untuk pemulihan hidup mereka. Yaitu menawarkan apa? Damai sejahtera. Karena bagi mereka tidak ada damai sejahtera lagi. Persekutuan di antara mereka sudah renggang satu dengan yang lain. Masing-masing sudah ambil menjalannya sendiri, menceritakan keadaannya sendiri, gelisah dalam situasi Yesus telah ditangkap dan diselipkan. Dan Yesus tawarkan damai untuk apa? Pemulihan kembali jiwa mereka. Pemulihan kembali persekutuan mereka. Pemulihan kembali panggilan mereka. Pemulihan kembali semangat melayani mereka. Oh, mereka tuh orang-orang yang selama 3,5 tahun ikut Yesus dan menyaksikan mujizat dan melayani bersama Yesus. Tapi sekarang di mana, saudara-saudara? Ya, ini yang terjadi juga ya, Bapak Ibu. Kadang-kadang banyak orang dalam gereja setia melayani, bersemangat, tapi ada waktu-waktu di mana datang masalah, cobaan, dan mereka tinggalkan Yesus. Dan orang-orang semacam ini perlu mengalami apa? Pemulihan kembali. Kalau tidak, lost dia, hilang, tersesat. Dengar banyak cerita. Kenapa itu pindah agama? Itu tadinya guru sekolah minggu loh. Itu pemain musik loh. Itu song leader loh. Bahkan itu pengkhotbah loh. Bukankah masalah demi masalah kita hadapi dan bisa menghancurkan panggilan kita? Tinggalkan panggilan awal kita. Tinggalkan komitmen iman kita. Dan goncang kehidupan kita. Apalagi dilanda dengan masalah-masalah ekonomi silih berganti. Ikut Tuhan kok begini. Dulu sebelum saya percaya Yesus, semua baik-baik saja, aman-aman saja. Setelah saya percaya Yesus, banyak penyakit yang datang pada saya. Setelah saya percaya Yesus, ekonomi saya hancur. Setelah saya percaya Yesus, banyak orang membenci saya. Setelah saya percaya Yesus, banyak masalah datang. Ini bisa membuat kegoncangan dalam hidup kita. Dan itu realitas kehidupan orang percaya juga. Dan kondisi seperti inilah perlu ada damai sejahtera atau ada pemulihan kembali. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya harapkan Bapak Ibu selalu mempertahankan damai sejahtera. Mempertahankan hubungan dengan Tuhan yang lebih berharga daripada emas perak apapun di dalam dunia ini. Jangan cepat tukar Yesus dengan keuangan, dengan pasangan hidup, dengan hal-hal yang ada di dunia ini yang sifatnya hanyalah sementara saja. Tapi kita mau cinta Yesus meskipun badai silih berganti dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya tahu Bapak Ibu banyak yang punya masalah. Berat hidup ini. Sungguh berat. Godaan-godaan, cobaan-cobaan silih berganti. Tapi saudara, kalau kita setia, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan buat kita semua. Karena itu perlu ada pemulihan. Tuhan tahu keadaan murid-murid. Mereka sedang gelisah. Mereka kehilangan damai sejahtera. Karena itu Yesus datang menampakkan diri kepada mereka dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Haleluya. Ada damai Bapak Ibu. Maka anak-anak Tuhan kadang-kadang punya pernyataan-pernyataan pengalaman iman. Damai di tengah gersang. Apa itu kok damai di tengah gersang? Maksudnya uang gak ada juga ada damai. Haleluya, amin. Makanan berkurang pun ada damai. Dibenci orang pun ada damai. Apa yang ada yang berani mengatakan di PHK pun ada damai? Susah ini. Susah. Pak Pendeta mudah ngomongnya. Tapi pengalaman hidup di lapangannya ini loh. Nggak ada duit bagaimana ada damai? Lah, memangnya damai bisa dibeli dengan duit? Banyak orang punya duit tapi tidak ada damai, saudara. Jadi jangan samakan damai dan duit. Damai tidak bisa dibeli dengan uang.
bahkan uang bisa menghilangkan damai. Saudara-saudara, mari kita menerima damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan. Amin. Ada damai dalam hidup kita. Jadi tugas diberikan kepada siapa? Ya, kepada mereka yang sudah mengalami pemulihan. Haleluya. Haleluya. Ya, kalau Bapak Ibu sudah mengalami pemulihan, lakukanlah tugas itu dengan sukacita. Yang ketiga, tugas itu diberikan bagi mereka yang siap dilengkapi. Tugas diberi kepada siapa? Orang yang siap dilengkapi. Mari kita baca Lukas pasal 24. 48 sampai 49, saudara. Kita pergi bukan dengan kuat dan gagah kita. Bukan dengan kemampuan kita. Tetapi kita pergi dengan kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Lukas 24 ayat 48 dan 49 ya. 23. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kamu adalah saksi yang akan bersaksi. Tapi kamu harus dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Apa itu? Janji Roh Kudus memenuhi orang percaya. Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, sampai ujung-ujung bumi. Jadi saudara-saudara harus dilengkapi. Kalau tidak, kita melaksanakan tugas dengan merasa kita mampu, kita kuat. Kemanusiaan kita lah yang kita tonjolkan, keakuan kita lah kita tonjolkan, kesombongan kita, kuat dan gagah kita lah yang kita tampilkan. Oh tidak. Melayani Tuhan adalah melayani dengan rendah hati. Melayani dengan urapan dan kuasa Tuhan. Bukan melayani dengan kekuatan kita, saudara-saudara. Kita tidak ada apa-apanya. Siapa juga yang mau percaya kepada kita? Tapi kalau Roh Tuhan menolong kita, itulah kesaksian kita menjadi efektif. Karena kesaksian kita tidak mau didengar oleh orang. Orang menertawakan siapakah Yesus yang Anda beritakan. Orang bahkan menghina siapakah Yesus yang Anda beritakan. Orang akan menolak siapakah Yesus yang Anda beritakan. Tapi dengan penuh kelembutan, kesabaran, kita terus melayani Dia. Dan Roh Kudus menolong, memampukan kita untuk menjalankan tugas kita dengan setia sampai akhirnya. Amin, saudara-saudara. Ya, Pak Salmon, kalau nggak dikuatkan Tuhan dari dulu mah ngapain juga sih melayani sampai hari ini kan? Begitu banyak masalah dihadapi, kesulitan, air mata demi air mata, tantangan demi tantangan, butuh kesetiaan, saudara-saudara. Tapi semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Roh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan akan, Roh Kudus akan hadir. Jadi kita perlu dilengkapi dengan kekuasaan dari Maha Tinggi, saudara. Saya bilang banyak orang yang sudah sekolah Alkitab, Anda bisa berkhotbah karena Anda sekolah, tapi tidak dengan urapan kuasa. Bisa terjadi orang banyak tahu Alkitab, tapi tidak melaksanakan, malah mengkhotbahkannya saja. Nah, itu yang Tuhan Yesus kecam terhadap ahli-ahli Taurat. Pintar tapi tidak melaksanakan. Firman Tuhan bukan untuk pintar dikhotbahkan, tapi kita melaksanakannya dalam hidup ini, saudara-saudara. Karena itu, mari kita perlu dilengkapi dengan hikmat dari sorga, pengetahuan dari Tuhan, kebenaran-kebenaran dari Tuhan. Itu yang ada dalam pikiran kita, bukan menurut pikiran kita, tetapi kita melayani, mengikuti pimpinan Tuhan. Dan memang itu perlu penyerahan diri, perlu doa, puasa, berserah diri kepada Tuhan, supaya kita dimampukan untuk melayani Tuhan. Tidak mudah orang mau melayani Tuhan. Jadi tugas ini diberi kepada mereka yang siap.
siap dilengkapi oleh Tuhan. Bapak Ibu mau siap dilengkapi Tuhan? Banyak doa itu dilengkapi. Baca firman, pelajari kebenaran firman itu dilengkapi. Kalau tidak kita ngaur di dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Akhirnya muncul banyak ajaran-ajaran sesat itu saudara. Ya, kalau pengajaran salah, kacau semua. Iman kita juga ikut salah. Sudah baik-baik percaya Yesus adalah Allah yang hidup. Salah belajar, Yesus bukan Allah. Hah? Yesus manusia biasa saja. Hah? Nah, ini berarti kita tidak dilengkapi dengan pengetahuan teologi yang memadai, sehingga pemberitaan kita juga salah. Dan memang namanya ajaran sesat itu tidak muncul dari luar gereja, banyak yang muncul dari dalam gereja karena berusaha menafsirkan sendiri, memahami sendiri. Saudara-saudara, mari kita terus dilengkapi untuk melayani Tuhan dengan baik. Ya, berikut, tugas ini diberi kepada siapa? 4. Tugas diberikan karena Tuhan siap dengan full proteksi. Wah, ini mantap ini. Tuhan siap dengan full proteksi. Dikatakan di dalam Matius, dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Itu namanya full proteksi ya. Jaminannya penuh. Garansi seumur hidup. Ada jaminan penuh. Aku menyertai kamu senantiasa, saudara-saudara. Ada janji penyertaan tanpa batas. Ini bukan visi misi kita. Ini visi misi Tuhan. Pergilah jadikan semua bangsa, itu adalah visi misi Tuhan. Mari kita ikut gabung menjadi mitra dalam pelayanan. Teman sekerja Allah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Saudara, Tuhan sedang mantau bumi ini. Seluruh dunia itu ada di dalam pengawasan mata Tuhan, saudara. Ada di dalam perjanjian lama, mata Tuhan menjelajah seluruh dunia untuk memberi kekuatan kepada mereka yang berharap kepada Dia. Saudara, tidak lolos sensor. Semua kita ada di mata Tuhan. Saudara pikir Tuhan itu lupa? Tidak, Dia tidak pernah lupa dengan doa-doa kita. Saudara pikir kita tidak ada dalam perhatian Tuhan? Tidak. Semua ada, jelas di mata Tuhan, saudara-saudara. Teknologi sekarang menolong kita dengan ditaruhnya satelit di ruang angkasa untuk memantau plan bumi, itu jelas. Hanya dengan satelit, kan? Satelit ini menolong berbagai provider internet yang melingkan, hubungkan ke kita di mana-mana, sehingga kita telepon dari sini tembus ke Amerika. Bantu kan? Kita video call dari sini bisa lihat orang di dunia lain kan? Kita bisa nonton televisi. Kita bisa ikuti berita-berita dunia. Di shooting di sini, tembak ke atas ke sana. Bisa didapat di mana-mana. Itu teknologi yang canggih sekarang. Ya. Dan ponsel itu canggih di tangan kita. Saudara bisa bekerja dari rumah. Berbagai bisnis online sekarang hebat-hebat itu hanya dengan HP. Itu teknologi yang dihasilkan oleh manusia. Apalagi Tuhan pencipta manusia. Alatnya Tuhan itu tembus sampai di saraf keberapa Anda itu. Tembus dalam otak kita, melihat semua sel-sel dalam tubuh kita. Tembus kita semua. Itu kemahakuasaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dia tidak berubah. Kasihnya, curahan berkatnya. Dia tahu kita sedang susah. Dia tahu kita sedang dalam kondisi-kondisi tertekan dalam hidup ini. Dia tahu keruwetan masalah dalam dunia. Karena memang Dia Allah Maha Tahu. Jadi tidak ada yang lepas sensor dari mata Tuhan. Karena itu, bagi mereka yang melaksanakan tugasnya di bumi ini, Dia berjanji, aku menyertai kamu dengan full protection. Dia sanggup
memenuhi segala keperluan. Dia sanggup memberkati engkau dengan caranya yang ajaib. Dia bisa menggerakkan hati orang lain yang engkau tidak pernah kenal sekalipun untuk menolong dan memberkati hidupmu. Dia bisa buka jalan. Allah punya 1001 macam cara untuk memberkati. Saatnya, yang penting kita punya connection jelas dengan Tuhan di sorga. Amin. Amin. Kita berdoa, Bapa kami di sorga. Ya, Tuhan akan menjawab. Kalau kita sudah ada damai sejahtera dalam hidup kita. Sudah ada relasi yang baru dalam hidup kita. Sudah ada hubungan kedekatan dengan Bapa di sorga. Mintalah, maka kamu akan diberikan apa saja yang kau minta. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, seberapa besar iman kita untuk berteriak dan berdoa kepada Tuhan. Seberapa besar iman kita untuk menyerahkan segala persoalan kita dan percaya Allahku sanggup melakukannya. Seberapa besar iman kita percaya Allah turut bekerja dalam setiap situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang setia kepada Dia. Seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Mari saudara, kita sungguh percaya Dia ada. Kalau Dia berjanji, Dia menyertai, maka Dia pasti buka jalan bagi kita. Amin saudara. Sehingga ada karangan lagu, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Saya nyanyi begini, saya malu dengan saya pernah mengomel sama Tuhan. Bertahun-tahun saya malang Surabaya, dan saya juga pakai mobil jelek, saudara. Ada mobil pickup yang saya harus sangu air 2 jerigen. Karena kalau sudah panas, isi dulu baru di jalan lagi. Dan jalannya batok-batok, gitu lah. Haleluya. Tapi saya melaksanakan tugas dengan setia. Di tengah jalan, di tol, saudara-saudara, saya ngomel sama Tuhan begini, Tuhan, katanya saya ini anak raja. Aku anak raja. Tapi kok anak raja punya mobil kok jelek begini ini? Kenapa saya bilang jelek? Karena memang mau jelek itu, mobil pickup tinggal kepalanya aja. Bertahun-tahun saya pakai itu. Mogok-mogok lagi. Saya lihat di jalan nih, nyalip saya, BMW, wah, Mercy, wah, wih, Toyota baru, wah, Innova. Waduh, ini semua mobil bagus baru. Nyalip saya bilang, Tuhan lihat dari sorga Tuhan, ampamu di sini, anakmu ini pakai mobil jelek, itu ya anak-anak setan pakai mobil-mobil bagus-bagus. Adilkah engkau Tuhan? Ini saya ngomong jujur loh, pernah loh saya ngomong begitu ke orang gila sendiri di mobil ini loh. Saking mobilnya mogok-mogok itu loh. Sudah ndak ada AC. Mogok lagi. Terus sambil lagi, sampai sudah hitam semua. Saya ngomel sama Tuhan. Itu pernah terjadi pada diri saya. Tapi sekarang sudah full AC karena saya matikan AC-nya. Bahkan Tuhan kasih mobil baru juga ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ada waktunya ya. Ada waktunya. Ada waktunya. Allah itu tidak ada. Kita lepas dari pengawasan Tuhan? Tidak. Sedetik pun engkau tidak lepas daripada pengawasan Tuhan. Walaupun dunia ini sedang dihuni oleh 7 miliar manusia. 7 miliar loh, begitu banyak. Tuhan tidak melupakan Anda. Tuhan tidak melupakan Anda. Dia mampu menjawab doa. Mungkin sesekali dia tidak jawab. Ada lagu yang saya senang tapi lupa. Berkali-kali engkau menolongku. Ya, tapi kali ini tidak. Namun aku tetap setia. Gimana lagu itu ya? Mari kita nyanyikan itu. Singer bantu kalau mau
Karena Tuhan hidup dan Dia ada dan Dia selalu menolong kita. Musik. Ya, jadi full proteksi Tuhan bagi kita. Dan ingat saudara-saudara, Tuhan selalu ada bersama dengan kita, sesuai dengan pujian kita. Tadi kita sudah nyanyikan juga, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tuhan menyertai Bapak Ibu. Namun kadang kita berdoa, Tuhan seolah tidak ada. Masalah semakin berat dalam hidup ini. Tuhan, di manakah Engkau? Nyanyiannya bisa ditampilkan. Meskipun Tuhan tak menolongku, katanya begitu ya. Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari kita nyanyikan lagu ini lagi. Percaya Tuhan. Meskipun